Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 untuk mata kuliah jurnalistik antar berita. Di sini saya sendiri Muhammad Fahri Mariksa bersama rekan saya Fajar Rizky Saputra, Muhammad Alif Agani, dan Iqbal Fadilah. Dilanjut Pak. Slide selanjutnya. Ya, untuk yang pertama ada penulisan berita untuk radio atau televisi. Terdapat penentuan khusus dalam penulisan berita siaran radio atau televisi. Gaya penulisan harus jelas, sederhana, dan tidak mengandung pengertian lain. Gaya penulisan yang tepat untuk siaran radio atau televisi adalah menggunakan kalimat yang sederhana dan menjelaskan. Penulisan berita untuk radio atau televisi memberikan beban tambahan untuk wartawan, yaitu wartawan harus menulis berita untuk dibacakan oleh pembaca berita atau newscaster. Kemudian wartawan harus menuliskan apa yang akan didengar hanya satu kali oleh para pendengar radio atau televisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar Saputra. Yang kedua adalah tentang kesederhanaan. Penulisan berita radio atau televisi menggunakan kalimat yang sederhana. Singkatnya untuk memudahkan penyiar dalam membacanya dan dapat dibandingkan menggunakan kalimat yang panjang, tidak panjang dan berbelit. Terus yang kedua, kejelasan merupakan ciri pokok dalam penulisan berita radio atau televisi. Misalnya dalam menyebutkan profil dari narasumber, lebih baik menyebutkan jabatannya terlebih dahulu daripada namanya, karena mempersiapkan pendengar untuk mendengar namanya lebih baik lagi. Baik. Yang kedua, mudah untuk dibaca. Dalam penulisan berita, radio atau televisi biasanya sangat mudah dibaca. Apabila tidak, maka dapat menyebabkan penyiar berbelit dalam membacakan teks tersebut. Terutama beritanya tentang di televisi. Jika teks berita susah untuk dibaca, maka penyiar akan terlihat jelas sedang berusaha membaca, karena televisi bukan hanya menampilkan audio tetapi juga visual. Selain bahasa yang digunakan, yang pertama harus sederhana dan tanpa ada kata-kata yang susah diucapkan. Dalam penulisan berita untuk radio maupun televisi, warta juga harus membacakan kalimat-kalimat yang untuk diketahui di mana harus memberi jeda agar si penyiar dapat berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Next. Yang ketiga ada angka-angka. Di kebanyakan kantor berita, banyak menetapkan suatu rangkaian pengaturan khusus untuk dipergunakan dalam hubungan pemberitaan radio maupun televisi. Sebagai contoh, penulis sebanyak 1.132 orang meninggal, maka akan diubah menjadi 11.132 orang meninggal, atau jumlah ternak India ditaksir sebanyak 26.250.761. Demikian Menteri Agraria sekian. Diubah menjadi kalimatnya tuh 26,4 juta ekor. Nah, contoh di atas itu penggunaan kata atau miliar dalam siaran radio adalah ciri khas yang menunjukkan kepada penyiar bahwa tulisan ini sudah dicek kembali. Next, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengucapan. Pewarta yang menulis untuk keperluan siaran radio atau televisi harus mengeja kata-kata lengkap, bukan dengan singkatan atau dengan simbol-simbol. Penggunaan kata 10,3% itu kata yang sulit pada saat pembacaan berita. Maka digunakan ejaan kata menjadi 10 dan 3/4%.
Atau contoh lain, suatu gelombang panas melanda kota Agra atau Agra di India hari ini. Ini dikhususkan untuk memudahkan kata yang sulit diucapkan agar tidak menjadi misunderstanding. Next. Perencanaan liputan berita. Perlunya suatu perencanaan yang memadai adalah untuk mencegah mengalirnya berita-berita secara tersendat. Tanpa adanya perencanaan dalam liputan, maka berita akan mengakibatkan terlalu banyaknya pesawat-pesawat pengiriman berita harus sementara menghadapi buku harian kejadian-kejadian. Dalam hal yang jelas akan membantu perencanaan liputan berita adalah yang pertama, sebuah logbook atau buku harian yang mencatat peristiwa-peristiwa yang menurut rencana akan terjadi. Dan yang kedua, rapat-rapat, yaitu yang akan diadakan secara teratur dan dihadiri oleh pejabat-pejabat senior kantor berita. Selanjutnya. Kemudian ada aliran mantap. Aliran mantap itu adalah suatu aliran berita yang mantap dari sebuah kantor berita tergantung dari tersedianya laporan berita yang siap terkirim di ruang transmisi. Suatu kantor berita yang efisien akan menjamin persediaan yang memadai segudang. Banyaknya yang terdiri dari berita-berita yang tidak terikat waktu, yang menarik dan informatif. Namun tidak mungkin menjadi basi bila penyampaiannya tertunda sehari 2 hari. Dan yang terakhir, ledakan informasi. Pada zaman sekarang ini terdapat suatu ledakan informasi. Dengan adanya laju kepandaian untuk membaca dan menulis, di bagian terbesar negara-negara di dunia, cepatnya yang tak terhingga yang dicapai di bidang teknologi dalam penyebaran informasi. Kesadaran baru di antara rakyat seluruh dunia mewajibkan kantor berita untuk menyajikan suatu pelayanan berita secara keseluruhan yang meliputi spektrum luas daripada kegiatan dan perhatian umat manusia. Ya, demikian presentasi dari kelompok 10 untuk mata kuliah jurnalistik kantor berita. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi ini. Saya Mas Fahri Meriksa bersama teman-teman sudah selesai untuk presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.